Saya bilang begini, bahwa kalau orang terlahir dalam kondisi miskin, nggak ada yang perlu kamu masalahkan. Kalau orang juga terlahir dalam kondisi ditolak, ya seperti saya ditolak, nggak diinginkan, juga nggak ada yang perlu kamu masalahkan. Dan yang ketiga juga yang penting, bahwa kalau kamu terlahir dalam kondisi kamu cacat, baik fisik maupun mental, nggak ada yang perlu kamu permasalahkan. Karena kalau kamu ada sampai hari ini, kamu masih ada, itu anugerah Tuhan yang mengizinkan kita ada. Maka kalau anugerah, namanya anugerah, saya percaya dalam anugerah ada penyertaan. Nah, tinggal bagaimana sebetulnya kamu membangun dirimu, gali potensi yang ada dalam dirimu. Kalau saya saja Daniel Tan, seorang yang tidak punya pendidikan, tidak punya modal, tidak punya keluarga, bisa. Berarti kan seharusnya orang-orang yang di luar sana bisa jauh lebih besar. Bahwa awalnya saya sudah menerima keadaan saya, bahwa terlahir tanpa orang tua, saya sudah enjoy kok, ya kan? Tapi itulah Tuhan. Kalau dia mau pulihkan, nggak setengah-setengah. Satu hari saya makan di restoran nih, saya, istri, dan kedua anak saya. Waktu itu usia saya 30 tahun. Anak saya masih kecil-kecil. Lalu tiba-tiba di depan kami makan itu ada satu keluarga yang sama, ya, usianya kurang lebih sama kayak saya, istrinya, dan 2 pula anaknya, gitu kan. Tapi yang membedakan ada satu orang tua, seorang ayah, dan itu saya nggak tahu apa orang tua bapak yang muda itu atau bapak mertuanya, kan bisa 2 kemungkinan toh. Tapi yang pasti bahwa si orang tua muda itu yang seusia saya itu keluar dari meja, dari kursi dia duduk untuk menghidangkan makanan ke bapak tua ini. Waktu saya lihat itu, waduh, hati saya langsung terpukul gitu loh. Bahwa saya bilang, nah lo, gue juga punya papa, emang kamu aja gitu loh. Cuma persoalannya kan nggak tahu di mana, ini yang menjadi masalah. Lalu apa yang terjadi? Ya dari situ kemudian saya kumpulkan informasi, bahwa saya tahu bahwa saya ini nama bapak saya Tan Meng Ho, dan tinggal di mana, asal usulnya apa semua segala macam, ada adiknya. Saya kumpulkan informasi dan kemudian saya cari alamatnya. Dan saya ketemu alamatnya, saya datengin sama teman saya. Waktu saya datengin, terjadi rekonsiliasi walaupun alot ya. Karena bayangkan dari kandungan papa udah pergi, berarti dia nggak lihat wujud fisik saya, kan dia nggak tahu. Tiba-tiba muncul di usia 30 tahun, dia bilang, waduh, kamu udah besar ya, kamu di mana sekarang, apa segala macam gitu loh, dengan muka yang pucat, tangan yang dingin. Dan itu juga mengagetkan istrinya, kan gitu loh, karena dia mungkin selama ini nggak pernah cerita, kan gitu ya. Bayangkan punya anak 30 tahun kok saya nggak tahu, katanya. Tapi lagi-lagi saya bilang, saya sampai nyembah loh di kaki istrinya itu. Saya bilang, Bu, saya datang kemari bukan maksud kamu Bu bikin keributan atas rumah tanggamu, saya bilang. Tapi saya ini kan orang, manusia. Saya mau cari papa saya. Saya sampai bilang begini, saya mohon izinkanlah saya menjadi bagian dari keluarga ini, saya bilang. Nah, akibatnya apa? Suasana jadi cair, iya kan? Itu kan keputusan saya, pilihan saya. Saya yang menentukan. Saya bisa bilang loh sama ibu, gua nggak ada urusan sama lu. Tapi saya tidak lakukan itu. Why? Karena ada Tuhan. Saya bilang bahwa bukan masa lalu lagi yang saya ungkit, tapi yang masa depan. Bayangkan betapa bangganya saya di usia 30 tahun, gue bisa lihat papa gue. Nah waktu itu lucu, langsung dia, daripada dia mau takut ribut, padahal saya udah nggak ada ribut, dia ajak saya tuh makan belut. Saya masih ingat tuh, makan belut. Dia dengan bangganya ngeluarin motor Vespanya itu, butut warna biru telur asin tuh ya, bahwa dia bawa sambil dia ngomong tuh, waduh, saya peluk dari belakang. Wah, saya merasakan sesuatu yang belum pernah saya rasakan ya. Nah, kemudian 2 tahun berikutnya saya kumpulkan lagi informasi. Jadi usia 32 tahun saya ketemu ibu saya dan terjadi rekonsiliasi juga. Nah, jadi saya mau bilang begini, bahwa saya tidak akan jadi Daniel Tan yang sekarang kalau saya tidak rekonsiliasi dengan kedua orang tua saya. Nggak ada yang perlu dipermasalahkan kok. Kalau gue nggak berubah, gue nggak ngampunin, hidup gue masih berantakan, kacau, justru gue yang nggak beres, saya yang nggak beres. Tapi saya kan nggak mau begitu. Saya mau berubah dan saya mau berbuah. Untuk menghindari kepahitan, gue lupakan. Dan saya nggak mau ingat-ingat itu. Karena Alkitab kan gue juga bilang kan, Yesaya 43:18 itu kan bilang, jangan ingat-ingat masa lalu dan hal-hal zaman dahulu kala ya. Kenapa? Ayat 19-nya bilang, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu.
Bayangkan Tuhan mau bikin buat sesuatu yang baru dalam hidup Anda, tapi ada penghalang karena kamu ingat masa lalu, kamu kepahitan, kamu sakit hati, kecewa, putus asa, dan sebagainya. Sesuatu yang baru itu nggak akan terjadi. Padahal itu janji Tuhan. Yesaya 43 tuh, ayat 18. Ayat 19 bilang bahwa lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, tapi itu terjadi setelah ada ayat 18-nya yang berkata jangan ingat-ingat yang lalu, kan gitu. Nah, yang baru itu apa? Menarik loh kalimat berikutnya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Bagaimana bisa ada jalan di padang gurun? Tapi Tuhan bilang itulah sesuatu yang baru yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Sesuatu yang gak kepikirkan oleh kita. Dan yang kedua dia bilang, aku hendak membuat sungai di padang belantara. Lagi-lagi itu kan sesuatu yang gak mungkin. Tapi itulah yang mau Tuhan kerjakan, sesuatu yang baru itu dalam hidup kita. Sekali lagi, jangan ingat yang lalu. Lupakan. Kalau mau bicara masa lalu, filosofi obat tadi, saya cuma mau bilang, telan aja. Jangan dikemut, apalagi dikumur-kumur. Pahit.